maka otomatis di sini kita harus menghitung laba ditahan dari dua perusahaan tersebut. Ya, laba ditahan dalam hal ini ya masing-masing memang dihitung, tapi kepemilikannya jadi seberapa besarnya gitu, dari induk, dari anak, seperti itu. Nah, ketika kita ingin menghitung laba ditahan anak, berarti kita juga membuat penghitungan untuk laba ditahan oleh induk, seperti itu. Nah, ketika menghitung untuk total laba ditahan anak, ya, berarti ini merupakan pemilikan dari siapa? Pihak induk, ya kan? Nah, caranya menghitung modal awalnya berapa? Awalnya. Nah, nilainya itu dari mana? Awal masing-masing induk, kemudian investasi oleh induk 4.500.000 yang berarti si induk itu melakukan invest sama anak nilainya 4.500.000. Makanya harus dicantumkan nilai investasinya dan oleh anak 200. Ketika anak investasi, otomatis dia juga akan mendapatkan laba. Labanya dari mana? Lawani atau dari siapa gitu? Dari induk. Nah, cara pencatatannya ini jangan lupa ya. Ketika investasi oleh induk, di sini anak. Ya. Induk, di sini anak. Ketika investasi oleh anak, ya ini di sini induk. Nah, pasangannya seperti itu, ya. Tinggal angkanya saja, ya. Terus cara mencarinya. Cara mencarinya dengan nilai yang besarannya seperti itu, di soal sudah ada. Kita hitung, ya. Ya. Kita hitung untuk selisihnya. Ketika modalnya itu, kalau dulu gini, kalau dulu itu misalnya investasi sama modal gitu ya langsung ya. Tapi karena ini saling kepemilikan, ada persentase kerjasama, sehingga kita harus membuat selisih ya, ada persentase di situ, membuat selisih. Nah, selisih itu namanya apa? Kelebihan. Ya, kelebihan bisa kelebihan harga perolehan di atas nilai buku, ya, bisa juga ini kelebihan ini sama ya. Ini saya kasih tanda supaya nggak bingung. Saya kasih warna biru. Kelebihan harga pokok di atas nilai buku ini juga sama. Nah, saya kasih warna-warna. Ini juga sama. Sebentar ya, supaya nanti enak menjelaskan. HP, H ya KHPDNB, KHPDNB, KHPDNB. Tapi kalau ini namanya KNBDHP. Sekilas kayak sama tapi beda. Ini ya, saya warna ini hijau. Mana lagi? Udah habis. Ya. Jadi, kalau misalnya kita mencatatkan persentase kebersamaan pada saat saling terjadi kepemilikan, di sebelah debit itu namanya KHPDNB, tapi kalau di sebelah kredit namanya KNBDHP. Ini beda, ya, hampir mirip, tapi harus hati-hati. Itu. Nah, kemudian untuk mencari KHPDNB itu tentunya mencari dari hasil investasi saham dikurangi dengan modal awalnya. Nah, modal awalnya di sini kan 10 juta. Ya. Terus yang ini juga 5
5 juta. Ini kok bisa jadi ketemu misalnya 500.000, di sini 200.000. Ini ya. Itu ceritanya dari mana? Gitu. Ada yang tanya seperti itu. Coba ada yang bisa ngamati nggak selisihnya itu diperoleh dari mana? Kalau angka-angkanya sudah otomatis sudah ada semua di sini. Cuman kok bisa mencari selisih seperti ini dari mana? Gitu. Ada nggak yang mencari? Saya kasih bonus, wis. Nih, ini 500, ini 200. Tuh. Terutama jangan menempatkan angka dulu, ya. Sambil menunggu mencari selisihnya, ya. Saya memberikan kesempatan ke Anda yang terakhir ini untuk tambah poin. Saya nggak terlalu bermasalah ketika jenengan hitungnya caranya salah gitu. Tapi ketika jenengan sudah berusaha, buat saya hargai. Ini ya, diingat di sebelah debit KHPDNB, kalau di sebelah kredit ini. Ya, kalau sudah apa lagi ya? Oh ini harusnya geser ini. Bentar. Supaya tidak bingung. Nah, kemudian untuk metode harga pokok sendiri, itu ya, dengan adanya saling pemilikan dengan metode aljabar ini, kita mencari laba anak, laba induk dengan bersamaan. Nah, ketika menghitung laba anak atau laba induk, kita kan sudah punya formulasi, punya rumus. Nah, kita ingin tahu laba ditahan pada anak itu berapa. Ketika ingin tahu laba ditahan pada anak, berarti induk akan mencatatkan ya persamaannya berapa? 1 juta plus 80% kali A, di mana hasil perolehannya total itu adalah 1.428.571. Ya, totalnya laba segitu. Padahal pemilikan saham pada saat awal invest itu kan 1 juta. Berarti tinggal dikurangkan aja. Ya, dari total 1.428 kurangi 1 juta pada saat invest awal, sehingga nilainya 428.571. Ini yang angka ini. Nah, kemudian sedangkan untuk laba ditahan pada induk, ya, cara mencarinya seperti biasa, di mana kepemilikan yang 80%, berarti kalau 100%, berarti kan sisanya punyanya anak gitu. Ataupun bisa jadi dari PT anak yang memiliki 20%, mungkin ini lebih pasti gitu ya. Kadang-kadang soal ada yang presentasinya malih nanti jadi bingung. Oke lah, PT anak kepemilikan 20%, maka kita tuliskan 20%. Kemudian dikalikan dengan hasil laba tadi, ya, laba anak, yaitu laba anak tadi yang diperoleh dengan hitungan rumusan induk, karena di sini laba ditahan induk, maka kita pakai rumus yang induk, yang nilainya 1.42871. Ketika kepemilikan kali 20%, maka hasilnya 285.571. Nanti untuk hasilnya silakan dicek dulu ya, benar apa enggak sih hasilnya. Ini untuk hasil laba ditahan pada induk, kemudian di sini kreditnya laba ditahan untuk anak, karena ketika laba ditahan pada induk ini merupakan punyanya si anak, sehingga laba itu akan diakui ya, seperti ini. Kemudian untuk yang equity itu sendiri kan sudah tahu ya, caranya semuanya sudah ada seperti itu. Mungkin memang mbaknya benar Bu, yang khusus untuk metode harga pokok cara mencarinya seperti apa. Nah sekarang sudah saya ceritakan seperti itu. Siapa di antara kalian yang bisa menemukan nilai KHPDN? Terus misalnya gini, ada pertanyaan, Bu, bagaimana sih menempatkan selisih yang berupa KHPDNB sama KHPDNB? Nah ini sudah ada ya, ketika di sebelah debit itu KHPDNB, ketika di sebelah kredit KNBDHP, ini semua. Ini kayak rumus, jadi tinggal hafalin aja. Jangan salah ya. Kalau mungkin untuk pegangan,
pegangan kita. Kalau di sebelah kredit, nanti ada DP, tapi kalau di sebelah debit ada NB. Ya. Itu mungkin untuk memudahkan memposisikan. Lagian menurut saya soalnya Alin pun ya yang 2 kelas juga sama pinter-pinter. Jadi mintanya paling nanti saya modif sedikit ya supaya nggak sama-sama banget. Silakan yang angka 500 sama 200 sudah ada yang menemukan belum? Untuk yang 500 sudah, Bu, tapi yang belum. 500 dari mana? 500 itu dari modal awal 10 juta dikurangi dengan 5 juta, terus dikurangi dengan investasi induk 4.500.000. Itu sumber informasi itu yang jenengan sampaikan berdasarkan pemikiran sendiri atau baca buku? Itu, Bu, yang di soal yang di atas. Ya. Caranya, maksudnya saya caranya. Ketika awal induk sendiri, bentar ya, cara sendiri. Oke, nggak apa-apa, berkreasi sendiri nggak salah. Terus yang lainnya, ada yang menemukan angka dengan cara yang lain nggak? Sebentar saya catat nanti lupa. Adek, pinjam bolpen, Dek. Bentar ya. Adek, bolpen. Bentar ya. Pinjam bolpen. Pinjam yang lainnya gimana? Makasih ya. Fatmawati, maaf ya tadi. Fatmawati, yang satunya Lilis ya. Lilis pasti apa ya? Ini kalau mbaknya yang tadi jawab namanya siapa? Saham induk dan memiliki laba 1 tahun setelah pemilikan nilainya 20 sesudah pemilikan 210.000. Ini kan laba. Kalau 1.250.000 itu labanya, sedangkan ini untuk 80%, 20% itu kepemilikannya. Ya, jadi untuk menemukan angka 200 bisa. Oke, 20%. Ada yang bisa ngitung nggak? 200 itu 20% kali berapa? Ada yang ditanyakan nggak selain angka itu? Kalau nggak ada ya sudah, kita sudahi aja kuliah hari ini ya. Yang 20, yang 200.000, cara mencarinya seperti apa? Coba pelajari dari atas ya untuk PR jenengan semua. Ya, dari ini soal ini semuanya. Itu